Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator. Pada hari ini, Jumat 30 Juni 2023, pada hari raya Santo Petrus dan Santo Paulus Rasul. Renungan sore kita hari ini akan diambil dari Injil Matius, bab 16 ayat 13 sampai 19. Marilah kita awali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pada hari ini Gereja Katolik Universal merayakan dua tokoh besar, pemimpin dan pewarta awal Gereja Perdana. Kedua tokoh ini memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda. Walaupun begitu, mereka tetap dipanggil Tuhan untuk saling melengkapi satu sama lain. Petrus yang mewakili hierarki gereja yang bertahta di Roma, sedangkan Paulus mewakili para misionaris gereja yang terus-menerus berkembang memberitakan Injil. Petrus yang adalah seorang nelayan yang sangat sederhana namun bersemangat dan memiliki spontanitas yang tinggi. Sementara Paulus, seorang Farisi yang terdidik dan sangat piawai dalam berkhotbah. Petrus berasal dari Galilea, warga negara Yahudi, sedangkan Paulus berasal dari Tarsus atau Turki Timur, warga negara Romawi. Petrus melalui pengakuan imannya mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Namun, Petrus juga pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dan Paulus adalah Saulus yang pernah memburu dan membunuh para pengikut Kristus, namun mengalami keselamatan dan pertobatan, sehingga menjadi Paulus yang mewartakan Kristus yang hidup hingga akhir hayatnya. Keduanya bukanlah tokoh yang sempurna di mata Allah. Keduanya pernah tidak setia kepada Allah. Tetapi mereka memiliki satu kesamaan, yaitu menerima rahmat pengampunan serta kasih setia Allah yang membuat mereka berani memikul tugas perutusan dengan setia dan penuh komitmen. Inilah sebabnya mereka boleh menerima mahkota kemartiran. Dari dua karakter tersebut, Tuhan telah mempersatukan dan menyempurnakan karya kepemimpinan sekaligus pewartaan dalam pembangunan pondasi gereja. Tuhan pun memanggil kita semua dari berbagai latar belakang dan kemampuan, sekalipun dengan beragam kekurangan dan kelemahan, serta keberdosaan kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengimani panggilan Tuhan dengan penuh kesetiaan dan komitmen. Itulah sebabnya kita diajak untuk tetap berdoa, sebagaimana para umat dalam kisah para rasul hari ini yang mendoakan Petrus sehingga terbebas dari penjara. Marilah kita juga berdoa agar tugas perutusan yang dipercayakan Tuhan kepada kita
tidak terpenjara oleh nafsu dan ego pribadi. Dan semoga kita dimampukan untuk terlepas dari ikatan kuasa jahat. Terlebih, kita juga mendoakan para imam, gembala kita, sehingga mereka pun berani menyatakan iman kebenaran yang dihidupi dengan pewartaan nyata melalui sikap hidup mereka yang menampilkan wajah Kristus, Sang Gembala yang baik. Bayangkanlah Allah yang memanggil kita untuk ikut serta dalam karya pelayanan gereja, apapun latar belakang dan kemampuan kita. Bagaimana kita menanggapi panggilan Allah dengan penuh komitmen dan kesetiaan melalui pengakuan iman dan pewartaan yang nyata yang nampak melalui sikap dan kehidupan kita. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Bapa, ajarlah kami untuk siap menanggapi panggilan-Mu, berani menyatakan iman kami dan mewartakan kasih-Mu melalui karya pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita asah kepekaan terhadap panggilan Allah dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.